dari Jalan Mongisi 126 Bojonegoro. Inilah 95 FM Istana Radio. Dalam alunan nada ceria, kami tak berbeda. Kembali tim Jimat menyapa Anda. Jimat, sajian malam Jumat menguak tabir-tabir misteri. Inilah cerita misteri Jimat, cerita misteri bersambung. Lingkaran Pesugihan Sang Juru Kunci, bagian yang kelima. Saat Yanto meneruskan ceritanya kepada sang nenek, paginya seperti biasa kami nongkrong di tempat kami biasa mabuk dan berjudi, Nek. Dan Galang masih seperti semalam ketika melihat wanita itu. Teman-teman sempat bertanya tentang perubahan Galang, tapi saya langsung mengatakan ke mereka bahwa Galang sedang jatuh hati. Tapi mereka tidak ada yang tahu bahwa Galang jatuh hati kepada siluman. Tak lama kemudian Rangga datang dengan bersikap biasa saja, seperti memang dia tidak tahu kami mengikutinya semalam. Tanpa saya kira, Galang langsung memanggil dan mengajak Rangga berbicara agak menjauh dari yang lain. Saya juga ikut, Nek. Tanpa basa-basi, Galang langsung bilang ke Rangga, bahkan dengan panggilan Om ajak Galang bertemu wanita yang semalam. Mau ke tempat tinggalnya kan? Kata Galang. Saya kaget. Nah, sebelumnya kami telah sepakat akan membicarakan hal ini kepada Rangga di kemudian hari menunggu saat yang tepat. Di sini Nenek Minah agak kaget kalau ternyata Galang adalah keponakan Rangga, yang artinya Galang adalah cucu bawaan bagi Nenek Minah. Lalu Yanto melanjutkan ceritanya. Rangga sempat kaget juga, Nek. Tapi setelah itu dia malah tertawa. Dia tidak marah seharian kami intai. Malah dia menyanggupi permintaan Galang. Bahkan dia menawarkan ke saya untuk ikut bergabung menjalani pesugihan bersama dia. Jujur, Nek, kondisi saya waktu itu juga dalam kesulitan keuangan. Saya pusing dikejar-kejar hutang. Makanya saya tanpa berpikir panjang mau dengan ajakannya. Nah, setelah menyepakati kapan kami akan pergi bersama, beberapa hari kemudian kami bertiga menuju ke tempat pesugihan. Saya pribadi masih takut-takut, tapi mengingat segala kesulitan saya, rasa takut saya abaikan, Nek. Lain halnya dengan Galang, dia justru kelihatan sangat berbahagia. Sesampainya di kampung sebelah, kami singgah ke warung juru kunci yang berkedok membuka usaha warung, Nek. Ternyata penjaga warung sekaligus juru kuncinya adalah laki-laki yang datang ke rumah Rangga ketika kami intai malam itu. Kami tidak begitu jelas dengan yang mereka bicarakan. Yang terdengar jelas oleh kami saat itu hanyalah bahwa saatnya Rangga untuk menggantikan posisi dan tugas dari laki-laki itu. Rangga kelihatannya senang sekali, Nek. Malam harinya kami bertiga berangkat. Benar-benar tidak buang waktu. Jalan yang kami lalui tidak melewati kampung ini. Setelah ritual mandi kembang di Sendang Tekad, kami langsung masuk ke gua siluman melakukan ritual.
Sebelum memasuki gua siluman, Rangga sudah berpesan ketika sudah di dalam gua dan menghadap Nyai Sri Aras sudah menjadi urusan kami masing-masing. Kami bertiga melakukan ritual bersama dan berdampingan, Nek. Rangga yang memimpin kami. Rangga membakar kemenyan dan dupa serta menaruh sesajen daun aras dan bunga melati ke altar, lalu kami bersemedi. Setelah agak lama bersemedi, Nyai Sri Aras datang di hadapan kami dengan wujud ular raksasa. Kemudian berubah menjadi bentuk manusia dengan kepala manusia, yaitu kepala wanita dan kulit bersisik, lalu berubah lagi menjadi seorang wanita seutuhnya, Nek. Karena saya dan Galang pernah melihat sebelumnya, jadi kami sudah tak takut ataupun terkejut. Nyai Aras menanyakan maksud kedatangan kami. Rangga menjelaskan kalau dia mengantarkan kami. Pertama-tama Nyai Sri Aras menanyakan tujuan kami ke sana kepada Galang. Galang justru menjawab dengan mengatakan kepada Rangga bahwa dia akan tinggal di sini saja. Lalu Galang bertanya ke Nyai Sri Aras meminta izin untuk tinggal bersamanya. Kami sontak kaget, Nek, dengan perkataan Galang. Tapi Rangga mengingatkan saya kalau sudah di dalam gua siluman sudah menjadi urusan masing-masing. Nyai Sri Aras tersenyum lalu mendekati Galang. Dia menyentuh pipi Galang dengan kedua tangannya. Lalu Nyai Sri Aras seperti menyedot udara ke depan wajah Galang. Galang yang tadinya senyum-senyum perlahan matanya terpejam seperti tertidur. Kemudian badannya pelan-pelan roboh seperti tertidur, Nek. Kami tidak tahu apa yang terjadi. Selanjutnya Nyai Sri Aras menanyakan keperluannya Rangga. Rangga cuma menjawab bahwa Rangga membawa saya dan mengatakan sayalah orang yang dimaksud. Kemudian terjadi hal yang tidak saya duga, Nek. Nyai Sri Aras memandang saya dengan bengis. Lalu dia berubah menjadi ular raksasa dan langsung membelit saya dengan kepala menghadap saya siap memangsa saya. Saya hampir tidak bisa bernapas, Nek. Saya berusaha melawan sambil teriak minta tolong ke Rangga. Di luar dugaan Rangga justru tertawa sambil berkata bahwa itu adalah balasannya kepada saya. Rangga sengaja menumbalkan saya karena dendam kepada saya yang telah menghamili istrinya. Saya kaget. Saya tanya siapa nama istrinya. Dia menjawab Marni. Saya tak percaya kalau Marni adalah istrinya, karena saya mengenal Marni di warung remang-remang tanpa Rangga. Saya berusaha minta maaf kepada Rangga karena saya benar-benar tidak tahu kalau Marni adalah istrinya. Hal yang disampaikan berikutnya benar-benar mengagetkan saya, Nek. Rangga bilang ke saya dengan nada sinis bahwa Marni ditumbalkan terlebih dahulu olehnya karena harganya paling mahal dan saya akan segera menyusul menemui dia. Di sini nenek mulai menitikkan air mata ketika mendengar cerita tentang penumbalan anaknya. Sebenarnya dia telah mengetahui bahwa anaknya ditumbalkan oleh Rangga yang tak lain adalah suaminya sendiri. Saya juga minta maaf kepada nenek karena baru sekarang saya jujur kepada nenek. Lalu Yanto melanjutkan, tiba-tiba, Nek, ular raksasa itu seperti menelan kepala saya. Saya melihat kegelapan saat itu. Selanjutnya saya merasa leher saya digigit hingga putus. Lalu saya merasa kepala saya ditarik sehingga kepala saya terpisah dari badan. Saya pikir hanya kepala saya saja yang dimakan ular raksasa itu. Saya masih sadar dengan apa yang terjadi saat itu, Nek. Lalu betapa kagetnya. Saya tiba-tiba saya bisa melihat sekitar kembali. Kondisi saya itu kondisinya tak kurang suatu apapun. Tubuh saya utuh tapi saya menyadari sesuatu. Saya melihat diri saya sendiri tergeletak di lantai gua. Yang mengerikan adalah banyak sekali ular sedang menggigit badan saya, Nek. Saya menangis sejadi-jadinya, Nek. Saya yakin bahwa saya sudah meninggal. Lalu setelah ular-ular itu menggigit badan saya melihat badan saya yang sudah menjadi jasad. Kondisinya sangat mengerikan, Nek. Jasad saya tinggal tulang dibungkus kulit. Sepertinya daging dan darah saya habis dimakan ular-ular itu. Setelah itu saya bisa melihat kalau Nyai Sri Aras ada dua wujud tubuh dalam satu sosok. Pada saat itu memang yang kelihatan adalah wujud ular raksasa. Tapi saya melihat di dalamnya adalah wanita cantik.
Selanjutnya Nyai Sri Aras mengatakan kepada Rangga bahwa Rangga sudah layak menjadi penjaga Gua Siluman dan Nyai Sri Aras berjanji akan menggandakan kekayaannya. Rangga tersenyum gembira mendengarnya. Lalu Nyai Sri Aras mempersilahkan Rangga mengambil kemben dan tusuk konde dan menjelaskan bahwa selanjutnya calon korban penumbalan wanita diharuskan memakai kemben dan tusuk konde itu. Lalu Rangga pun meninggalkan gua. Tiba-tiba Nek, tangan kiri Nyai Sri Aras melakukan gerakan mengibas ke arah saya. Saya terlempar ke suatu tempat. Di situ terdapat banyak orang tapi dengan bentuk badan halus seperti saya. Saya bertemu Marni dan lainnya. Saya menghampiri Marni sambil menangis dan minta maaf kepada dia. Marni setengah acuh menanggapi saya, Nek. Saya bertanya kepada Marni, siapa saja orang-orang ini? Marni menjelaskan bahwa yang berkumpul di satu tempat tersebut adalah sekelompok yang ditumbalkan dari jalur yang sama. Dalam hal ini yang ditumbalkan oleh Rangga. Saya tidak habis pikir, Nek. Banyak sekali orang itu yang sudah ditumbalkan Rangga. Dijelaskan lagi oleh Marni, tidak semua orang yang di kelompok itu adalah tumbal Rangga. Dijelaskan lagi bahwa ada penumbalan yang dilakukan oleh seseorang sebelum Rangga. Jadi penumbalan dilakukan bergiliran. Rangga mendapat giliran setelah orang sebelumnya sudah dianggap cukup atau dari orangnya yang mau menyerahkan posisinya setelah dirinya. Saya sempat bertanya, siapa lagi orang selain Rangga? Ada beberapa nama sebelum Rangga yang saya dapat dan saya mengenal orangnya di kemudian hari. Jadi kami yang di tempat itu yang tadinya mencari pesugihan, justru kami yang ditumbalkan, Nek. Walau ada yang murni ditumbalkan seperti Marni, jadi intinya penganut pesugihan yang mendapat harta hanyalah Rangga dan orang sebelumnya yang menjadi juru kunci pesugihan Nyai Sri Aras Gua Siluman, Nek. Harga untuk setiap korban tumbal berbeda-beda, Nek. Paling sedikit imbalannya kalau korban adalah orang yang tak dikenal. Harga sedang adalah untuk mengorbankan musuh seperti saya. Harga tertinggi adalah orang yang disayangi, bisa keluarga dan pasangannya, Nek. Juru kunci ini dengan imbalan harta bertugas mencari orang untuk menjadi pekerja di kerajaan gaib. Nama kerajaannya adalah Kerajaan Tedung Senawan. Mereka sedang memperbesar istananya. Korban tumbal yang diminta untuk dijadikan bekerja biasanya berdasarkan kebutuhan, Nek. Mereka minta korban tumbal laki-laki atau perempuan berdasarkan mereka yang mendesak. Contohnya Marni. Kebutuhan mereka adalah juru masak. Lalu mereka minta tumbal jenis kelamin perempuan ke Rangga. Oleh sebab itu Rangga menumbalkan Marni. Dan satu hal lagi, Nek. Gua Siluman hanyalah salah satu dari sekian lorong menuju alam kerajaan. Dan Nyai Sri Aras bukanlah ratu pesugihan di Kerajaan Tedung Senawan, melainkan hanya semacam senopati yang bertugas mengumpulkan tumbal melalui Gua Siluman, Nek. Nenek Minah tercengang mendengarnya. Terlihat dari raut mukanya bahwa pikirannya masih berkecamuk. Yanto melanjutkan, sebagai pendatang baru saya penasaran dengan orang-orang yang di sana yang masih satu kelompok. Saya mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya siapa saja mereka, dari mana asalnya dan kapan mereka ditumbalkan dan siapa juru kunci penumbalnya. Selanjutnya kami mulai disuruh bekerja, Nek. Layaknya pembangunan gedung, kami dipaksa mengerjakan pekerjaan layaknya kuli bangunan. Baru saya mau memulai pekerjaan, saya dipanggil salah seorang prajurit pengawas. Sosok semua prajurit di sana berwujud badan manusia, tapi kepalanya berbentuk ular hitam. Mereka yang berwujud manusia adalah mereka yang berpangkat sekelas senopati ke atas. Lalu saya dibawa ke dalam istana. Saya dibawa menghadap ke pembesar kerajaan. Di situ ada raja ratu dan seorang putri dan para bawahannya. Betapa terkejutnya saya, Nek, ketika melihat yang duduk di sebelah sang putri adalah Galang. Seingat saya Galang jatuh hati dengan Nyai Sri Aras. Oleh sebab itu saya heran, kenapa Galang sedang duduk bersebelahan dengan sang putri? Bahkan saat itu Galang berbusana layaknya pangeran kerajaan. Ketika saya bingung dengan apa yang terjadi, sang raja tiba-tiba berkata kepada Galang, orangnya sudah di sini, cepatlah kau urus. Lalu Galang berkata kepada saya bahwa waktu saya tidak banyak.
Lalu saya dibawa ke sebuah ruangan dan tanpa basa-basi menjelaskan semuanya kepada saya. Pertama, dia bilang bahwa dia disukai oleh sang putri yang ternyata bernama Roro Atmi. Saya sempat berpikir bahwa Nyai Sri Aras saja sudah cantik, apalagi Roro Atmi sang putri kerajaan. Galang juga ternyata bersedia menjadi pendampingnya dengan syarat membebaskan saya. Raja dan Roro Atmi menyanggupinya, Nek. Alangkah bahagia saya mendengarnya. Saya sudah melihat langsung bagaimana penderitaan korban tumbal di kerajaan tersebut. Saya menangis berterima kasih kepada Galang. Galang juga meminta keringanan pekerjaan kepada semua korban tumbal yang dikenalnya. Permintaan itu pun disanggupi. Tapi saya teringat dengan jasad saya sudah rusak. Bagaimana saya akan kembali bebas? Tanpa saya duga sebelumnya, Galang menyuruh jasadnya sebagai sajat saya yang baru, Nek. Saya berpikir ini adalah hal yang tak masuk akal. Tapi saya tidak mau berpikir panjang kalau itu adalah jalan satu-satunya jalan saya lepas dari jerat kerajaan itu. Di sini Nenek Minah seperti mulai menyadari sesuatu. Ya, Nenek Minah menyadari bahwa yang di depannya itu adalah tubuh fisik Galang. Kemudian saya bertanya, kenapa Galang tidak membantu membebaskan Marni? Menurut Galang, jasad Marni sudah busuk, tidak mungkin Marni dikembalikan. Akhirnya saya menyadari mungkin ini yang dimaksud sebagai arwah penasaran. Lalu saya diantarkan oleh Galang, Roro Atmi dan beberapa prajurit ke lorong yang ternyata menuju Gua Siluman. Tiba-tiba saya teringat Marni kembali. Saya minta berpamitan. Ternyata diperbolehkan, tapi waktunya sesingkat mungkin. Dikhawatirkan jasad Galang mulai rusak. Marni ternyata mendapat keringanan. Dia menjadi petinggi area masak. Saya teringat perkataan Galang sebelumnya bahwa korban tumbal yang dia kenal telah diberi keringanan, jadi saya mulai memperhatikan mereka satu persatu. Saya berusaha menghafalkan wajah dan nama beberapa dari mereka dalam waktu singkat. Setelah saya meminta maaf kembali kepada Marni, saya berpamitan. Saat berpamitan, Marni sempat berpesan dan mengatakan beberapa hal kepada saya. Kemudian saya diantar sampai lokasi ritual pesugihan di Gua Siluman. Sesampainya di sana, saya melihat jasad asli saya mulai rusak, sedangkan jasad Galang masih utuh. Ternyata waktu di alam sana perbedaannya jauh dengan alam kita, Nek. Saya merasa hanya beberapa menit di sana, tapi di dunia nyata ternyata sudah hampir sehari. Kemudian Galang berbisik kepada saya beberapa hal. Saya hanya mengangguk, Nek. Dia berpesan, sebelum saya kembali bahwa nanti saya akan seperti linglung. Ingatan saya akan butuh waktu untuk bisa mengingat semuanya kembali. Lalu Roro Atmi mengibaskan selendang berwarna emasnya ke arah saya. Saya merasa diterpa angin kencang hingga terpental. Saya tersadar sudah setengah terendam di sendang, yaitu di sendang tekadnya. Saya waktu itu masih bingung dengan siapa saya. Saya hanya ingat saya adalah Yanto. Waktu itu seperti Galang bilang sebelumnya, saya akan belum bisa sepenuhnya ingat dengan apa yang terjadi. Jadi ketika nenek menemukan dan menolong saya di sendang tekad, saya mengaku nama saya adalah Yanto. Ketika nenek menyanyikan nama saya karena saya belum mengingat semuanya. Nenek Minah menggeleng-gelengkan kepalanya sambil menahan tangis. Dia seperti mau mengungkapkan sesuatu tapi tak kuasa mengatakannya karena menahan perubahan emosinya. Lalu dengan lantang Yanto berkata, "Nenek Minah, saya mengucapkan terima kasih kepada nenek karena telah menolong saya. Tapi terpaksa saya akan mengatakan ini semua setelah sekian lama menyembunyikan dari nenek. Pertama, jasad ini adalah Galang yang merupakan keponakan Rangga dan secara tidak langsung memang cucu nenek Minah. Kedua, Galang dan Minah mengamanatkan saya untuk merawat nenek." Di sini nenek mulai menangis. Ketiga, Nek, juru kunci sebelum Rangga yang disebut-sebut oleh korban tumbal sebelum Rangga adalah Agus, suami Suryati. Aguslah yang mewariskan posisi juru kunci ke Rangga dan saat ini Suryati dalam bahaya. Nenek Minah ternganga mendengarnya. Tak lama berselang Yanto melanjutkan, "Seperti yang saya katakan sebelumnya, Nek, bahwa saya yang menghamili Marni.
Saya Yanto adalah suami Suryati. Nenek Minah sudah tak bisa berkata-kata lagi. Dia tidak akan mengira akan seperti ini kisah kehidupannya. Dia menangis sejadi-jadinya. Ternyata tidak sampai di situ Yanto bercerita. Nek, satu hal lagi yang harus saya sampaikan. Entah nenek mau mendengarkan atau tidak. Mohon maaf kalau saya akan menyinggung perasaan nenek. Nenek Minah hanya menangis sesenggukan sambil menganggukkan kepalanya. Yanto mengatakan dengan tegas, ketika berpamitan dengan Marni ada seseorang di sebelahnya yang juga menerima keringanan, bahkan menitipkan salam kepada nenek Minah. Dia adalah kakek Sarwan, suami nenek Minah. Nah, apa yang terjadi kemudian? Ikuti terus cerita misteri bersambung ini. Lingkaran Pesugihan Sang Juru Kunci bagian selanjutnya. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.